Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak dosen kita Prof. Teddy. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil penelitian sekaligus pemahaman saya dalam mata kuliah aplikasi statistik, khususnya pada analisis data menggunakan metode SPLS ya, ataupun aplikasi Smart PLS 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratih Diahrini, saya mahasiswa Universitas Pelita Indonesia angkatan 20. Video ini saya buat sebagai tugas. Baiklah, inilah data yang sudah ada diberikan ya, sudah diperoleh dari hasil penelitian. Sebelumnya dari data ini saya mengambil judul ataupun memberikan judul penelitian yang akan saya angkat adalah pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui penerapan sanksi. Dari sini profil pendidikan, generasi, masa kerja, dan gender. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kinerja karyawan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan sebuah organisasi. Banyak organisasi yang berasumsi bahwa motivasi dan disiplin kerja yang tinggi secara langsung akan meningkatkan kinerja karyawan. Namun dalam praktiknya seringkali kita temui bahwa motivasi dan disiplin saja belum tentu cukup apabila tidak disertai dengan penerapan aturan dan sanksi yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apakah penerapan sanksi mampu menjadi variabel perantara atau mediasi yang memperkuat ya hubungan tersebut. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode SEM-PLS dan bantuan aplikasi Smart PLS 4 ya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari melalui kuesioner dengan jumlah responden yakni 100 orang karyawan, di mana profil responden terdiri dari SMA ada 2 orang, D3-nya 1 orang, S1-nya 93 orang, dan S2-nya 4 orang. Lalu generasinya itu dibagi menjadi 3 generasi, yakni generasi atau Gen Z itu adalah 13 orang, sedangkan generasi milenialnya ada 57 orang, generasi X-nya ada 30 orang. Masa kerja mayoritas berada di bawah. Dari sini kita lihat masa kerja itu ada yang di bawah 6 tahun 37 orang, lalu 6 sampai 10 tahun 33 orang, 11 sampai 15 tahun ada 18 orang, 16 sampai 20 tahun ada 6 orang, 21 sampai 25 tahun 3 orang, 26 sampai 30 tahun 2 orang, dan lebih dari 30 tahun itu 1 orang. Kerja mayoritas berada rata-rata di bawah 10 tahun ya. Jenis kelamin ya terdiri dari 38 orang laki-laki, 62 orang perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa responden cukup beragam dan relevan untuk menggambarkan kondisi karyawan secara umum. Penelitian ini di sini masih mudah ya dipahami, di mana variabelnya terdiri dari 4 variabel utama. Variabel X1 ataupun disebut sebagai motivasi, yaitu sebagai variabel independen yang diukur melalui kebutuhan fisiologi, lalu rasa aman, terus hubungan sosial, serta sebagai aktualisasi diri ataupun dan penghargaan.
Lalu variabel yang kedua itu adalah disebut juga dengan X2, itu adalah variabel independen juga dengan indikator ketepatan waktu, ketaatan pada peraturan, dan rasa tanggung jawab ya. Nah, rasa tanggung jawab di sini disebut juga sebagai persepsi responden terhadap disiplin. Dan variabel yang ketiga itu adalah disebut juga dengan Y1 ataupun persepsi responden terhadap penerapan sanksi, liputi teguran atau peringatan, penugasan kembali, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Lalu terakhir ini adalah persepsi responden terhadap kinerja karyawan, yang disebut juga sebagai variabel dependen, diukur melalui efektivitas dan efisiensi, tanggung jawab, disiplin, dan inisiatif. Pada intinya ya, ini analisisnya adalah berdasarkan hasil analisis deskriptifnya, di mana dinyatakan bahwa motivasi kerja berada pada kategori baik ya, motivasi kerja berada pada posisi yang baik atau hasil yang baik. Lalu disiplin kerja masih berada pada kategori kurang baik ya, kurang baik khususnya pada aspek ketepatan waktu dan ketaatan aturan. Lalu penerapan sanksi berada pada kategori cukup dengan teguran sebagai bentuk sanksi yang paling sering diterapkan. Dan kinerja karyawan berada pada kategori tinggi. Nih, dari hasil ini dapat dilihat seperti itu. Kemudian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid. Kenapa? Karena seluruh variabel reliable, karena nilai count alfanya itu dan composite reliability berada di atas batas minimum. Nah, artinya instrumen penelitian ini layak dan dapat dipercaya. Ada hal temuan yang sangat menarik menurut saya, yaitu motivasi dan disiplin kerja ini ternyata tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Namun motivasi dan disiplin kerja itu berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan apabila diterapkan penerapan sanksi, adanya melalui penerapan sanksi. Artinya dengan kata lain, penerapan sanksi berperan sebagai mediator penuh. Dari sini yang saya ingin jelaskan, di mana kita bisa menyatakan bahwasanya motivasi karyawan tidak cukup kuat untuk secara langsung ya meningkatkan kinerja karyawan. Di sini kita nyatakan ada bahwasanya nilai X1 dan kinerja karyawan Y2, X1 dan Y2. Di sini koefisiensi jalurnya adalah yaitu 0,180. Nih, dengan value ya didapatkan 0,043 ini nilainya ini lebih besar dari 0,05. Artinya dinyatakan tidak signifikan ya, hasil uji hipotesisnya tidak signifikan, yang artinya inilah bisa kita nyatakan bahwasanya motivasi karyawan tidak cukup kuat ya untuk secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Lalu Y2 dan kinerja karyawan Y2 ini di sini secara langsung kita bisa lihat bahwasanya didapatkan nilai dengan 0,113, di mana P value-nya adalah 0, dengan value didapatkan nilai 0,215. Ini artinya
0,216. Ini artinya 0,216 ini lebih besar dari 0,05. Dan artinya disiplin kerja juga tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Nah, kesimpulan inilah yang dalam tahap ini dapat kita simpulkan ya, meskipun motivasi dan kinerja meskipun motivasi dan disiplin kerja penting, keduanya tidak mampu meningkatkan kinerja karyawan secara langsung tanpa mekanisme lain. Lalu bagaimana motivasi dan disiplin kerja ini berpengaruh signifikan terhadap penerapan sanksi? Ini di mana kita bisa lihat motivasi X1 dan penerapan sanksi. Motivasi dengan penerapan sanksi itu diperolehlah nilai 0,251, di mana dengan p-value-nya 0,0000. Ini artinya signifikan. Nah, dan begitu juga disiplin kerja X2 dengan penerapan sanksi Y1 diperoleh nilai 0,612. Dia jadinya di sini dinyatakan ya signifikan dan paling kuat ya. Artinya semakin tinggi motivasi dan terutama disiplin kerja, maka penerapan sanksi akan semakin jelas, tegas, dan terstruktur di dalam organisasi. Lalu bagaimana penerapan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Kita dapatkan penerapan sanksi berpengaruh dengan kinerja karyawan, diperolehlah nilai koefisiennya 0,450. Lalu p-value-nya adalah 0,00. Ini signifikan. Dan di sini dinyatakanlah bahwa penerapan sanksi merupakan faktor kunci yang secara langsung meningkatkan kinerja karyawan. Lalu motivasi dan disiplin kerja juga berpengaruh terhadap kinerja melalui penerapan sanksi. Pengaruh langsungnya tidak signifikan, artinya pengaruh langsung yang diberikan antara motivasi dan kinerja karyawan ini serta disiplin kerja dan kinerja karyawan tidak signifikan. Tapi pengaruh motivasi dan sanksi, motivasi dan diberikannya sanksi, begitu juga pengaruh disiplin dan diberikannya sanksi itu sangat signifikan ya untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi dan disiplin kerja itu baru berdampak pada kinerja karyawan apabila melalui penerapan sanksi. Tanpa ada sanksi yang jelas dan konsisten, motivasi dan disiplin tidak cukup untuk meningkatkan kinerja. Mungkin itulah ya yang sangat jelas dari hasil analisis SMART PLS ini. Pada model ini dapat dilihat ya, motivasi dan disiplin kerja tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan karena nilai pengaruhnya itu langsung ya, pengaruh langsungnya itu tidak signifikan secara statistik. Namun ketika motivasi dan disiplin kerja tersebut itu dilakukan melalui penerapan sanksi, maka hasilnya menjadi signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh jalur motivasi dan disiplin kerja terhadap penerapan sanksi yang signifikan serta jalur penerapan sanksi terhadap kinerja karyawan yang juga signifikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi berperan sebagai media terpenuh yang menjembatani pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin kerja saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh penerapan sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten agar kinerja karyawan dapat meningkat. Motivasi dan disiplin kerja ini berarti bahwa tanpa penerapan sanksi yang jelas dan konsisten, motivasi dan disiplin kerja belum cukup untuk meningkatkan kinerja karyawan. Belum cukup ya.
pemaparan saya terkait analisis data menggunakan metode SMPLS dengan Smart PLS 4 ini. Saya menyadari bahwa pemaparan ini masih memiliki keterbatasan, namun besar harapan saya video ini ya dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi mata kuliah aplikasi statistik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Prof. Teddy, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang bersedia untuk memberikan support ya. Semoga ini menjadi bahan kita berdiskusi bersama. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.